sampai gue bilang ini Tuhan ini kemana gitu. Tuhan kemana? Tuhan tuh kemana gitu. Oh jadi Awal gue punya pikiran Tuhan kemana? oh Tuhan dulu berarti mikirnya Tuhan ini suka jalan-jalan gitu, muter-muter gitu. Gue rasa begitu. Tapi gue pikir ini Pada waktu itu ya. Tuhan kemana? Oke, kembali lagi. Aduh, ini sepi banget nih. Mau podcast tapi narasumbernya belum datang. Ini biasa podcast bukan Ustadz, yang lagi-lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa podcast kita ini bukan berbicara tentang suatu agama atau keyakinan ataupun suatu paham yang sifatnya secara umum, secara khusus, mohon maaf. Tapi pembahasan kita kali ini adalah sebuah perjalanan hidup dari seseorang. Nah, itu dia narasumber yang sudah datang. Bro. Aduh, ente. Tungguin. Jam berapa kok? Hujan banget. Telat ya? Iya. Apa macet ya? Apa? Macet kali ya? Bukan macet bro, di Ciratas hujan gede. Hujan deras. 2 jam gue nunggu di situ. Iya, ini makanya hampir ya mulai sendiri. Aduh, kopi gue mana? Tinggal nih kopi gue nih. Aduh, tuh ambil kopi gue dulu dah. Ini kopi gue nih bro. Ya. Lu udah ada kopinya aja di situ. Iya. Mana lu Ada apa udah? nih kabar? Tiba-tiba manggil gue ada apaan? Ya, pingin ini aja berbagi pengalaman lu. Ini kan gue bikin podcast baru. Emang nih. pengalaman lu kagak ada pakai minta bagi sama gua pengalaman. Oh, beda lah. Oh, pengalaman gue mah nggak penting untuk dikasih tahu ke orang. Nah, sekarang ini kan kita lagi mau coba bikin podcast. Ini lagi ya uji coba lah. Namanya kita orang baru ya. Iya. Jadi emang tujuannya ini kan kita banyak orang yang cerita tentang keluh kesah perjalanan hidup, tapi mereka nggak punya pegangan, mereka itu mengambang hidup. Nah ini kan Om Erwin kan nih yang saya tahu ya kan punya perjalanan yang luar biasa nih kan, dari sisi secara religius udah ya istilahnya udah mewakili nih. Tapi mohon maaf kita nggak bicara suatu agama tertentu ya di sini. Jadi bolehlah kita berbagi cerita-cerita dari yang Ewin remaja, Ewin menjelang dewasa sampai dengan Ewin saat ini. Ini bakalan cerita lebar-melebar itu. Nggak apa-apa, justru apa aja, sampaikan saja. Enggak, yang mau ditanyakan apa dulu nih? Kalau cerita masalah tentang hal-hal gue dari kecil, orang gede, gue bakal cerita nih maksudnya. Ya, jadi gini, di setiap manusia itu pasti punya suatu momen pelajaran hidup di mana dia ada saatnya merasa lelah dengan hidup ini. Namun entah mengapa seolah-olah dia mendapatkan kekuatan baru dari suatu paham atau apa. Nah, itulah yang kita angkat, yang akan kita kaji, di mana memang disitulah letak kuasa Tuhan ternyata untuk merubahkan istilahnya cara berpikir manusia itu, sehingga merubah kehidupannya. Coba silakan. Kenalin gue dulu nih sama Apa? mas bro yang lihat. Oh usah kali ya, udah kenal ya, ini Ewin ya. Maaf sahabat-sahabat, saya terlambat. Ini sahabat saya yang namanya Ewin. Ini kita nih udah cukup lama lah nggak bersua. Nah baru kali ini saya keingetan beliau ini, makanya langsung saya hubungi beliau untuk hadir jadi narasumber, karena yang saya tahu ini beliau punya pengalaman yang luar biasa juga. Oke, udah kenalan nih. Ya, nah, kita salaman dulu biar nggak selek nih bro ya. Oke siap. Silakan bro, dimulai bro. Jadi pengalaman hidup nih yang gue bisa catat sejarah di dalam pengalaman hidup ini mungkin sekitar tahun 90-an. 90-an. Oke. Jadi kalau kita hidup itu ya gimana ya? Memang ketika gue lulus dari dari SD itu udah pengalaman itu gue udah catat dalam pikiran gue. Pertama ya ketika gue masuk SMP
itu orang tua laki-laki gue udah pulang duluan. Oh, meninggal. Karena gue lagi pengen butuhnya banget tuh apa sih kira-kira saran ini gitu. Dia udah pulang. Basicnya dulu sekolah SMP apa? Sekolah agama atau sekolah umum? Gue umum aja gue. Umum. SD biasa SD negeri, SMP Oh, gitu. STM, nanti gue bisa ya punya kesempatan gue bisa lanjut sekolah lah dari STM. Cuma ya kedalaman situ 5-6 tahun doang, habis. Habisin juga modalnya ada. Terus setelah dari orang tua laki-laki meninggal, ayah Iya. itu gimana tuh? Ya disitulah gue baru bisa kenal itu. Oh, oke. Arti gue bisa kenal hidup itu begitu sulitnya. Gue nggak punya apa ya? Kalau gue bilang tuh arahan dari yang paling terbaik. Walaupun gue banyak abang gue, banyak kakak gue, juga perempuan, ada di situ. Nah semenjak gue di perjalanan hidup itu, sampai gue bilang ini Tuhan ini kemana? Tuhan kemana? Tuhan tuh kemana? Gitu. Oh jadi Awal gue punya pikiran Tuhan kemana? Oh Tuhan dulu tuh berarti mikirnya Tuhan ini suka jalan-jalan gitu, muter-muter gitu. Gue rasa begitu. Oh, gitu. Tapi gue pikir ini Pada waktu itu, ya. Tuhan kemana? Tapi gue juga dapat satu bentuk cerita dari senior gue. Kebetulan saat itu ya gue tanya lah, sebetulnya Tuhan tuh nggak ada. Oh iya? Iya Tuhan tuh nggak ada. Ini Maksud Tuhan dari sahabat senior yang tadi atau? enggak, senior waktu gue pas SMP itu. Oh, oke. Dia yang berpendapat seperti itu. Tuhan tuh nggak ada. Oke. Tapi kalau lo mencari Tuhan yang alam semesta itu yang dibilang gak ada. Tuhan alam semesta. Iya. Apa nih maksudnya Tuhan alam semesta dengan Tuhan? Ya, sekarang lo bisa cari aja Tuhan alam semesta ada di mana. Yang dimaksud tidak ada itu bukan keberadaan yang tidak ada. Orang kan mencari keberadaan di sini Tuhan itu. Memang Tuhan itu tidak ada. Dia tidak ada di keberadaan manapun. Mungkin kalau bahasa yang hari itu pengertiannya lebih ini para sahabat ya. Mungkin kalau saya coba menerjemahkan. Ini sorry bro ya, supaya tidak melebar. Jadi Tuhan yang dimaksudnya Tuhan yang menempati suatu tempat gitu ya. Betul. Yang bertempatkan ya di alam semesta sana. Iya. Jadi itu yang tidak ada maksudnya. Itu yang tidak ada. Oke. Mungkin itu benar sih. Itu benar banget. Nah itu setelah gue dapat pemikiran seperti itu, kayaknya dikasih jelas emang Tuhan tuh nggak ada. Jadi benar kata lo bahwa Tuhan itu tidak menempati ruang dan waktu, itu yang tidak ada. Nah disitulah gue baru tahu, oh iya benar seperti itu. Nah dalam beranjak pemikiran gue tuh di sekitar ya antara 13 tahun lah, 14 tahun. Usia 13 tahun. Di situ gue udah paham. Jadi yang ada untuk mengenal Tuhan itu ya bukan lewat agama sebetulnya. Bukan lewat agama. Bukan lewat agama. Wah ini. Itu saran dia tuh ya. Sang hari ini gue inget. Oh itu perkataan dari senior yang masih diingat sampai sekarang. Iya. Oke. Bahwa lo kalau pengen kenal Tuhan itu jangan berangkat dari agama. Dari ketauhidan. Nah ini keren banget ini Bang. Dari ketauhidan. Dari ketauhidan. Jadi kata dia, gue juga lupa tuh nama, kebetulan dia memang jebolan, cakep banget memang dari Kairo kan. Kata dia, ya kalau lo pengen cari Tuhan itu nggak bakal ketemu. Tapi ketika lo pengen cari identitas Tuhan, ini hari ini yang gue bisa jabarin nih. Identitas Tuhan. Identitas Tuhan itu hanya bisa lewat ketauhidan. Definisi dari identitas itu apa? Ya, ini gini. Alamat atau apa? Nah itu dia gue bilang. Kalau misalkan lo cari identitas Tuhan dengan bentuk alamat nggak bakal ketemu. Ya, karena Tuhan itu tidak nggak ada terikat ruang dan waktu. Gitu. Tidak ada. Kalau Tuhan lo bisa nyatakan ada, ya ini perkembangan pemikiran gue aja hari ini nih, cocologi gue lah. Jadi kalau misalkan kita berpikir Tuhan ini ada, berarti lo bisa menempatkannya di ruang dan waktu. Bahwa dia sebetulnya adalah maha kuasa, itu yang kita bisa rubah. Nah ini pemikiran. Jadi terus setelah dari dapat pemahaman itu tadi, apa reaksi dari? Nah inilah keberangkatan, akhirnya gue mendapatkan satu cerita pengalaman hidup. Oke. Berangkatlah setelah gue kurang lebih ya, mendekati akhir pacaran. Mendekati akhir pacaran, kemana gue harus berjalan? Sebab akhir pacaran udah harus berhenti. Di situ ada gejolaknya, Tuhan itu sebenarnya ada atau tidak ya? Enggak sih gitu. Nah, Tuhan yang dimaksud tadi tidak ada itu adalah Tuhan yang tidak menepati ruang dan waktu. Nah, terus apa yang harus dikenali dari Tuhan itu ya? Nah, di situ gue tuh ngoprek kehidupan gue. Jadi mendekati akhir pacaran, kebutuhan kedua orang tua, mantan pacar gue juga udah paksa. Mantan pacar. Iyalah,
pacaran harus berakhir, nggak mungkin gue harus terusin. Kalau seandainya gue terusin dengan adanya satu bentuk yang namanya pacaran pada anak muda saat itu, kayaknya fitnahnya gede. Ya mau gue lanjutin lah ke tingkat yang lebih serius. Nah disitulah gue baru ngerti, oh inilah arti sebuah hidup. Arti sebuah setelah hidup. menikah berarti Setelah menikah. Oke. Karena kalau sebelum kita menikah itu, gue pikir kita masih lajang lah dalam bentuk ya roti sebatang sama rokok sebatang, gelas sebatang, ibarat satu-satu gitu. Tapi ketika ini berjalan dengan arti kehidupan yang dimaksud, kata orang tua memang ketika kita sudah beristri dan berumah tangga itu, kita betul-betul baru kenal pasti. Jadi maksudnya ada timbul suatu bentuk tanggung jawab ya? Tanggung jawab. Oh gitu. Nah disitulah yang dimaksud dengan gue bisa merasakan, oh ini arti. Jadi hidup itu baru terasa ya sahabat-sahabat setelah kita memiliki suatu bentuk rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, apalagi dengan adanya keluarga gitu kan, istri, apalagi anak gitu. Jadi kalau terus ada nggak kejadian-kejadian yang kira-kira kok setelah saya cari tahu nih keberadaan Tuhan yang sebenarnya seperti apa tuh, ada nggak kejadian? Nah dilema itu gue lepas. Bagaimana gue bisa mencari keberadaan Tuhan? Yang penting hidup ini gue jalanin. Jadi udah nggak penting lah urusan itu, pokoknya saat itu gue nggak penting. Saat itu udah berpikir bagaimana gue jalanin hidup gitu. Jalanin hidup ini aja, gitu. Karena ketika gue selepas menikah itu, gue rasanya nggak lama sebulan lagi di rumah. Mau di rumah orang tua perempuan, di rumah orang tua laki, gue sendiri. Gue harus berangkat dari rumah. Gue harus tempuh kehidupan gue. Karena kalau kita bilang ada bahasa, gue sedang mengalami kehidupan iman. Jadi pada saat 1 bulan itu hidup gue semuanya baru. Jadi gue pindah dari rumah ibu gue, gue pindah ya kurang lebih sekitar 50 km. Saat itu gue udah pindah dan yang penting gue bisa merasakan ini terpadu. Artinya kan seperti apa yang lo bilang, lo gimana sih cara punya namanya yang bilang hidup itu? Nah, ya, kalau yang bicara masalah kehidupannya, ya gue berangkat dari situ aja. Tapi kalau lo berbicara masalah bagaimana kehidupan lo SMP, bagaimana kehidupan lo STM, kayak itu bukan pengalaman hidup, itu cuma nostalgia masa remaja. Tapi kalau pengalaman hidup, karena benar kata lo, yang menurut gue sesuatu yang bisa bertanggung jawab di masalah tentang kehidupan itu setelah kita menikah. Setelah menikah. Nah, setelah gejolak kehidupan itu mulai ada. Nah kalau ini kebetulan lo telepon gue kebetulan, bro, apaan lo bisa nggak kita podcast di tempat lo nih? Iya. Oke nih siap apa? Tapi lo jangan cerita gue, ini karena enggak nih mantep loh temanya. Kita ini bukan bicara ustaz, tapi bicara pengalaman hidup. Nah. Makasih. Ya sahabat ya, ini udah lumayan nih dapat pujian, tapi saya ingatkan ya, saya bukan memotong bicara Erwin nih supaya saya nggak kegeeran dapat pujian dari dia. Nggak, tapi keren. Oh iya. Saya kembalikan ke beliau deh, saya udah nyerah. Gimana? Jadi kalau cerita pengalaman hidup ini memang pemikiran terakhir, arti terakhir nih hari inilah, bukan hari yang gue pengen jalan perjalanan. Memang setiap manusia itu harus berpikir bagaimana dia mengenal. Bagaimana dia mengenal Tuhan. Bagaimana ya? Bagaimana dia mengenal Tuhan. Karena di awal tadi aku katakan bahwa Tuhan itu tidak ada ruang dan waktu. Tidak terikat oleh sesuatu apa. Maka kalau lu pengen mengenal Tuhan itu alam pikiran lu. Alam pikiran lu. Ini maksudnya alam pikiran lu bukannya berarti gue juga menuju pada lu, mungkin termasuk diri gue juga. Lu harus pola pikir. Iya, pola pikir. Lu harus lepaskan bahwa Tuhan itu memang tidak ada ruang dan waktu. Tidak terikat. Nah, pemikiran lu juga supaya jangan terikat bahwa Tuhan itu tidak ada ruang dan waktu di dalam pikiran lu harus lepaskan itu semua kehidupan. Nah, ini kayaknya perjalanan udah cukup. Bagi gue udah cukup. Ya, fleksibel lah. Gue harus cari nih posisi. Bagaimana cari-carinya? Ya, kalau cara mengenal Tuhan bagaimana? Carinya sih cukup lama gue udah cari. Kurang lebih di tahun 2001, 20, aku udah punya anak. Gue berangkat tuh baru mencari Tuhan. Tahun 2001? Iya, yang tiada ruang dan waktu tadi. Bahkan kita bingung, kira-kira pemikiran lu gimana nih, Win? Lu nyari Tuhan yang tidak ada ruang dan waktu, lu harus cari gitu. Jadi dalam waktu yang begitu, sebab gue merit tahun 2008,
itu gue udah nikah. Oh, nah di situ gue cari tuh. Cuma pencarian gue itu nggak dari mbaknya nih Om Toro. Jangan manggil saya Om dong. 87 udah nikah, panggil saya Adek lah. Oh iya, saya nikah tahun 99. Jadi gitu bro. Oke. Nanti tahun 2003 ada seorang tukang nasi goreng lah. Setelah nasi goreng itu, ini cerita di tahun 2003. Ini berangkat dari pertanyaannya ini. Bang, Pak, gue boleh mangkal di sini? Mangkal, dagang. Kebetulan di tukang nasi goreng pakai gerobak. Bang, gue boleh mangkal di sini enggak? Itu jadi tukang nasi goreng nanya sama Ewin? Iya. Oke. Gue bilang, yang mau ngelarang mau mangkal di sini siapa? Enggak kok, tukang dagang itu izin sama situ emang ini penguasa lapak lah atau lahan tertentu gitu. Gak gitu juga, gila bang. Tiba-tiba dia dagang lah. Pokoknya intinya. Pokoknya orang izin aja. Kok dia bisa izin sama gue gitu. Tapi juga harus gue akui memang paling tidak dia harus punya izin juga sebenarnya. Cuma gue pikir adalah nanti tukang nasi goreng kan. Ya udah lu dagang aja. Cuma dengan catatan lu dagang di sini. Jam berapa lu dagang? Kalau lu dagang dari sore, di sini ada tukang rujak, ada tukang pangsit. Oh. Udah bang, saya mau dagang kurang lebih jam 7 jam 8 atau itu bisa. Dulu dagang di situ dagang lagi. Ya singkat cerita dia dagang, kan kita akrab tuh sering ngobrol. Gue juga suka beli nasi gorengnya. Demi Allah gue juga nggak pernah ngutang sama dia. Oh iya. Ya kan, gue bayar apa yang dimaksud dengan hak dia. Nah itu barulah dia cerita tuh. Dia cuma nyuruh cerita gue tinggal gimana katanya gitu. Dia tinggal di Tomang. Nah dengan adanya satu pertanyaan gue tinggal di Tomang, berkaitlah cerita itu. Cerita itu, maka singkat cerita dari cerita itu gue dikenalin oleh sesuatu yang gue pikir gue akan tahu. Gue kenal Tuhan gue. Oh dia bilang gitu? Dia bilang begitu sama gue. Gue bilang, bisa. Maksudnya apa nanya begitu sama gue? Gue gituin. Ini saya bikin jadi pusing 2 kali nih. Karena ini tamu kedua yang bilang sama saya. Kalau ada orang itu yang bilang udah kenal Tuhan atau belum gitu. Lantas gue so pede aja. Oke. Gue bilang, emang lu dikenal Tuhan? Oke. Balikin lagi tuh Balikin tanya. lagi lah. Nah artinya gue kembali dalam pemikiran gue, kayaknya gue seru nih kalau misalnya tes kasus lah sama. Karena punya basic juga tentang ini kan. Kayaknya sih, ya karena kita udah sering bicara ngobrol. Gue terus terang aja nih, ketika dia nanya itu, gue udah cukup lama ngobrol sama dia. Nggak begitu kenal besoknya. Begitu. Artinya dengan rentetan perjalanan yang udah lama. Ya kurang lebih hampir setengah tahun juga gue kenal dia di Indonesia. Baru ngomong itu. Baru dia ngomong gitu. Jadi kalau misalkan berangkat kayak gitu, udah kenal Tuhan. Maksud apa nanya gitu? Gila keren amat tuh orang ya. Bisa nggak mati gue nih. Tanya begitu apa maksud lo gue bilang sampai di mana lo nggak tahu basic tentang Tuhan. Terus dia tanya. Menurut kalau gue bilang gue udah kenal dengan Tuhan. Cuma pertanyaan gue nih waktu itu gue tipu dulu diri gue. Oke. Dia lah. Membohongi diri gitu ya. Oh seolah-olah lu juga udah kenal biar nggak kalah pamor kali ya. Gue udah kenal sama Tuhan. Gue bilang. Sekarang gue tanya lu udah kenal sama Tuhan belum? Dia juga udah kenal. Wah, kalau gitu samaan. Dia pun nggak mau kalah nih. Sama-sama udah kenal Tuhan nih gimana nih? Padahal Ewin sendiri masih membohongi diri. Masih membohongi diri gue dong. Gue jagain saat itu. Terus dia bilang, kalau lo tau kenal Tuhan, wujudnya kayak apa? Wih, mantep nih. Dia bilang begitu. Cuma gue bilang, wujudnya kayak pohon pisang. Wah ini bahaya ini ya. Ewin ngomong gitu dasarnya apa? Emang sudah dulu. Dia juga nanya dasarnya apa? Beneran dia nanya gitu. Dasarnya apa? Gue pengen tanya sama lo. Kalau tuh wujudnya adalah Tuhan pohon pisang, bukannya berarti Tuhan itu pohon pisang. Itulah wujud adanya Tuhan bahwa Tuhan menciptakan pohon pisang. Oke. Jadi ini saya coba mengklarifikasi ya sahabat. Dimana yang disebutkan Ewin tadi adalah Tuhan itu pohon pisang, bukan Tuhan yang istilahnya apa ya? Menjadi pohon pisang, tidak, bahwa wujud dari Tuhan tadi adalah dari ciptaannya. Dari ciptaannya. Gimana tuh? Terus? Akhirnya bersambung lah di situ. Akhirnya banyak cerita, gue singkat cerita, lama-lama gue keteter juga tentang Tuhan. Oh, keteter juga kan? Karena ini ceritanya yang mungkin ya bisa dikatakan yang satu asli, yang satu KW nih. Bukan seolah-olah baru mau
dia membohongi diri sendiri ya kan. Ya, kalau gue ngaku emang gue saat itu orangnya ngerti banget gitu. Iya. Kayaknya gue keteter dengan arti, wah kayaknya gue harus seriusin. Apa yang membuat Ewin keteter tuh, merasa keteter dengan dia pembicaraan Pertama, tentang Tuhan? ada satu bentuk yang gue lihat, wah ini poverty nih. Oke. Ada tukang nasi goreng loh nih, asli tukang nasi Tukang nasi goreng? Tukang nasi Bukan goreng. yang dia pakai apa identik dengan satu agama. Tadinya gue Atau pengen dia- pikir begitu, sampai gue kepercayaan. survei, sampai gue bilang apa gitu. Memang asli di tukang nasi goreng di Tomang itu. Ya kalau gue pengen sebutin namanya, gue paham banget sampai hari ini gue masih. Ya nggak fokus perlu gitu, lah. ya kan? Itu buat Ewin aja. Mungkin nanti kalau para sahabat yang penasaran ya bisa langsung ke Bang Ewin nih ya. Tinggal Itu kan masih- komen aja. Nah dengan adanya segitu, hanya ya singkat cerita dengan kayak gitu. Cuma gue juga berpikir begitu. Sebab di ujung akhir cerita. Nggak, yang membuat tadi keteter itu apanya? Pertanyaan dia apa? Apakah lu bukan wujud Tuhan? Tadi pembahasan tentang wujud Tuhan nih. Oke. Nah, Yang menjadi gue keteter itu, kalau seandainya kita sudah bicara masalah Tuhan itu nggak ada tempatnya kata dia. Oke. Yang pasti Tuhan bisa dirasakan. Nah, ini yang- Oh, jadi kembali dia menjelaskan bahwa Tuhan itu wujudnya terasa dan mungkin teraba gitu. harus atau bisa apa. dirasakan. Barulah cerita wujudnya. Karena lo tadi bilang bahwa Tuhan itu nih kita ada di cerita. Ah. Kalau misalkan bahwa tadi nih kemarin kita sudah cerita sama dia bahwa Tuhan itu tidak ada ruang dan tempat. Maka dari mana Tuhan kita bisa tahu bahwa Tuhan itu ada? Maka hanya sesuatu. Nah ayat ini keluar sama dia. Apa itu? Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang berpikirlah yang mengerti tentang itu. Ayat dari Ayatnya ada salah dari satu kitab di Daud. agama tertentu. Ya kalau gue bilang sih ntar tadi kan Volkes Oke, enggak nih hanya kalau gue Nah jelaskan kebetulan begini, gue punya satu bentuk bukan punya. Kebetulan gue mendalilkan dalam diri gue bahwa gue ini beragama Islam. Oke. Ya, maka dalil itu pun dia buka di agama Islam pun Oke. sebetulnya ada. Ada Di dalam Al-Quran tersebut. Di salah satu bunyi ayatnya pertama yang paling gampang apa? Sorry ini gue bukan di bagian Ustaz. Seperti surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kita ambil dari 1 sampai 2 lah. Oke. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Nah jadi kalau gue pengen bahasin pakai bahasa Arab, ntar kesannya yang lain. Oh enggak, nasional aja, nasional. Nasional. Kita secara umum aja ya. Bahwa sesungguhnya inilah kitab yang untuk menjadi tuntunan orang-orang yang berpikir kurang lebih begitu. Oh, inilah kitab Yang akan menjadi tuntunan orang-orang. yang akan menjadi tuntunan bagi orang-orang. Itu udah jelas berarti ya. Kesannya memang begitu semuanya di dalam kitab itu ketika dimenangkan itu menjabarkannya tidak mutlak dengan arti bahasa Al-Quran itu. Tapi memang semua kitab yang diturunkan sama si Tuhan tadi sebagai tuntunan buat kita. Nah cuma perjemahan tuntunannya tergantung dari masing-masing umat lah. Kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, jadi dia bilang kalau lo pengen tahu Tuhan itu ya hanya orang-orang yang berpikir. Dia akan tahu di mana Tuhan itu ada. Bagi orang-orang yang mau berpikir, memang saya pernah baca itu, kayak gitu tuh. Itu ada beberapa kali disebutkan. Memang untuk kaum orang yang mau berpikir. Silakan lanjut. Jadi terlepas dari bentuk agama lah bahasa. Gue juga sebenarnya nggak setuju sih bahasa agama. Demi Tuhan gue nggak setuju bahasa agama. Begitu. Secara pribadi nih, maaf nih, Sorry, ini sahabat. bahasa pribadi. Ini bahasa pribadi ya. Saya klarifikasi ini bahasa Sebab pribadi. orang-orang yang cerita tentang ke Tuhan itu sebetulnya pemikiran dia adalah tauhid. Oke. Bukan pemikiran agama. Kalau itu kan juga bahasa Arab Kalau yang agama artinya itu Tuhan. kan cuma di Indonesia aja nih. Secara Jadi general, itu tuh sebabnya keteteran tuh. keteteran Waduh. di situ. Baru langsung berpikir gitu. Baru gue pikir. Oke. Nah, Terus singkat cerita dalam itu gue pengen tanya, lantas bagaimana gue bisa merasakan cerita Tuhan apa yang kata kemarin-kemarin lo cerita? Ini udah hampir setahun juga tuh cerita itu ulang-ulang tuh. berarti sekitar di tahun 2004. Di sekitar masuk di tahun 2004 itu. Oke. Dari tahun 2003, wah cerita panjang lebar tuh. Ini cerita nggak singkat loh. Kita tuh berjalan. Bertahap. Bertahap. Kebetulan juga kalau di dagangnya nggak lagi ngasih goreng, jadi ngobrol. Nah kurang lebih antara sekitar 2 tahun sampai 1,5 tahun. Nah masuklah kepada metode itu. Metode mulai pendekatan atau pengenalan untuk cerita. mengenal cerita tentang kehidupan. Oke. Kehidupan baru gitu ya. Kehidupan baru. Lantas gue tanya, rahasia lo apa? Untuk bisa
bisa mengenal kita Tuhan. Ya kalau pengen lo tahu rahasianya, nggak di sini ngomongin. Wah, aduh nih saya mulai pusing ini kepala saya sahabat nih, kepala saya berat nih jadi ini. Terus saya coba mengartikan yang tadi dikatakan berarti mungkin lebih kepada arah mengenal cerita kuasa Tuhan. Lanjut terus. Gitu ya? Yang tadi bicarakan. Bukan Kalau lebih... kuasa Tuhan itu gue pikir masih level kecil lah. Oh, masih level Kecil. Oh. Tapi yang paling kita pentingkan bahwa sebetulnya esensinya dari kuasa Tuhan itu yang sudah esensi daripada kuasa Tuhan. Inilah yang dibicarakan tadi. Iya. Oke. Satu contoh begini, seorang jenderal punya kekuasaan, tapi kan dia jenderal angkatan darat. Di laut dia tidak berkuasa. Dia tidak ada manfaat. Secara esensinya dia cuma mengenal cerita tentang darat doang. Begitupun laut dan udara. Iya. Nah, kita bicarakan Tuhan ini yang mempunyai esensi ini ada alam semesta ini. Itu yang membuat banyak. Wih, Keren banget itu, keteter betul. akhirnya tertarik deh tuh, Tertarik banget gua. untuk gimana sih caranya gitu ya. Yang menjawab tadi bagaimana gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, Kalau- itu karena penasaran. kebetulan akhirnya tuh terdorong oleh rasa penasaran aja awalnya. Oke. Gitu. Gue rasa penasaran, ya gue pikir gue sangat tahu. Memang kalau udah bicara kayak gini tidak di tempat seperti inilah. Paling tidak ya senyamannya kita. Apakah itu di dalam satu ya kalau gue pikir kayak di ruangan kayak gini lah. Gitu. Jadi kita nggak terganggu dengan hal hanya mau ketemu disempatin waktu sama dia. Gitu. Ini hari Kamis ya. Hah? Persis hari ini hari Kamis. Oh, tepat hari ini. Hari ini persis kayak begini. Oh, diajak ke ruang yang dimaksud tadi. Ruangan. Oh, jadi dalam bentuk Sampai ruangan. dia libur loh. Sampai dia libur dagang. Sampai dia libur dagang. Hanya karena Ewin mau mengenal itu. Iya. Oh, Gue juga is. nggak bisa. Udah ntar gue liburin kerja. Dia libur. Pas hari Kamis kayak sore begini. Bener sore-sore kayak begini lah. Kita habis maghrib gitu. Ya, udah gitu. Gue tahu segala sesuatu yang bersifatnya kebetulan bahasanya keren. Yang bersifatnya spiritual itu ya memang tidak sembarang orang harus tahu. Ini spiritual bahasanya keren bener sih. Spiritual keren, karena yang spiritual Enggak itu- bahasa spiritual gitu maksudnya. Oh keren, dan itu mau umum karena memang kalau gue sih cara pribadi kan artis spiritual itu kan dari dasar kata spirit kan yang membuat kita diri kita itu apa penuh semangat, selalu bersemangat dalam hidup. Jadi jangan pernah kita merasa diri ini lemah atau apalah gitu. Nah yang membuat kita bertahan dalam hidup itu ya semangat sampai detik ini. Karena kalau bicara pengalaman pribadi kan gue juga punya gitu kan. Nah silakan, nah karena ini kan narasumbernya Ewin nih, jadi kita bicara dari Ewin bukan dari gua nih. Ini lu mancing-mancing jadi kebalik jadi. Jadi Gitu, Bos. sebetulnya gini, kalau kebetulan kan perjalanan itu cukup lama di tahun 2004 ya. Jadi kalau gue pikir juga, jadi mungkin bahasa ini udah gue olah dengan secara pemikiran spiritual. Jadi ketika orang ingin mengenal Tuhan itu, dia dorongannya adalah spiritual yang kuat. Jadi esensi mengenal Tuhan itu adalah spiritual. Dari spiritual, jalan menuju Tuhan. Nah, jadi atau proses ya. prosesnya. Jadi pertanyaan gue juga, tentu esensi itu bertahap. Tidak ujuk-ujuk langsung bedak gede. Dia harus bertahap. Mungkin kalau bahasa yang sangat mudah kita pikirkan, oh kita baru mengenal esensi Tuhan itu persentasenya sekian. Sekian. Dan itu tidak menutup kemungkinan sampai finish, tidak. Persentase itu terus bertingkat-bertingkat gitu. Seluas alam semesta ini. Jadi nggak ada, oh persentasenya cuma sampai 1000. Wah. Oh, saya sudah menguasai ilmu Tuhan. Waduh, keren banget ya gitu ya. Enggak. Tapi tetap terus berjalan Terus atau ilmu berjalan. itu ya. Nah orang-orang yang berjalan mengenal persentase kenal Tuhan itu juga jangan berpikir bahwa dia stuck berhenti di situ. Sekonyong-konyong dia akan turun juga gitu. Maka juga cerita sorry nih, yang gue pernah dengar juga Rasulullah juga pernah bilang, keimanan seseorang itu akan turun dengan beberapa gaya. Keimanan seseorang itu akan turun. Ya artinya persentase esensi kita mengenal Tuhan itu pasti ada turunnya. Oh jadi cerita keimanan ini kalau menurut Ewin ini naik apa grafik gitu ya? Grafik. Naik turun. Betul. Oh, iya. Karena kalau kita bicara keimanan seseorang itu, akhirnya kembali kepada esensi tadi, ini agak sedikit mendalam, maksudnya terlepas dari cerita metode yang hari pemikiran gue, ya harus kita jaga persentase. Maka ketika
ketika orang berbuat baik, ketika orang berbuat salah, mungkin saat itu persentase mengenai keimanan esensi pada diri sendiri. Nah, ketika dia sedang berbuat baik atau memang tanpa sengaja dia melakukan berbuat baik, persentase keimanan itu ya proses awal. Oke, kita balik lagi nih supaya nggak melebar ceritanya. Kita balik lagi tadi masuk ke dalam cerita ruangan tadi. Nah, ketika gue diajak sama dia, ada orang tua di situ. Ada orang tua. Orang tua pengertian dia rambut bukan jenggotnya panjang apa putih enggak. Hanya sosok manusia yang dituakan. Ya kalau berangkat dari sekian, saat itu umur gua antara 34-35 dan dia sudah hampir 50 orang tua. Nah, banyak cerita karena metode sudah diberikan sama dia, artinya bahwa gua ini juga udah masuk dalam, ya kalau bahasa nggak enak nih, udah masuk perangkap. Diperangkap ya, ketuhannya pakai perangkap gitu. Pakai perangkap. Oke. Ini saya agak-agak ini, saya punya pernah baca dalam satu kitab nih. Mungkin kalau bicara agama yang berbeda dengan Ewin kitabnya. Di situ dikatakan bahwa salah satu muridnya itu kalau nggak salah siapa ya, Simon Petrus ya, dia yang bertugas atau dia mendapatkan suatu anugerah, dia yang akan menjala manusia. Iya. Karena dia basicnya nelayan. Itu keren nih. Berarti sama nih. Berarti cerita Tuhan itu dia tidak terikat dengan satu bentuk komunitas atau apa. Mungkin bahasa perangkat kurang enak ya. Tapi memang harus itu yang harus kita sadari. Ya. Setiap orang yang sudah masuk di dalam perangkap Tuhan, ini jangan salah motivasi bahwa perangkap akhirnya Tuhan itu negatif. Enggak. Iya. Jadi orang yang sudah masuk dalam perangkap Tuhan, ini bukan bahasa keren, emang ini keren. Orang yang sudah masuk di perangkap Tuhan itu memang susah terlepas. Susah bisa terlepas dengan esensi kesadaran itu. Gue paham itu. Jadi dengan kasihnya Tuhan itu berusaha merangkul manusia. Merangkul manusia. Maka bahasa ini perangkap gitu. Padahal Tuhan itu sedang merangkul gitu. Kalau dalam bentuk cerita Nasrani kan, kenapa sih Isa itu gambarannya gendong anak kambing. Domba. Dia salah satu perangkap. Perangkap ini apa ya? Bukannya jalan yang kita masukin, tangkap. Itu kejadian di salah satu kitab ada. Itu sebetulnya. Ya itu kan jala itu perangkap. Iya betul. Perangkap ikan supaya nggak kemana-mana. Kurang lebih demikian Pak. Iya. Nah setelah gue pikir, kayaknya di sini gue sudah masuk dalam bentuk perangkap. Akhirnya kita banyak cerita. Entah bagaimana tuh orang tua itu tadi. Gue sebutin nama orang gimana? Nggak perlu. Betul dalam mahrum sih dia. Dalam mahrum. Ya jadi ini aja nanti cerita kita ini menjadi suatu kebaikan bagi almarhum. Ya semoga memang juga itu orang tua yang gue pikir luar biasa. Akhirnya dia juga bilang sama gue, Bang Ewi, jarang orang-orang yang ketemu dengan beliau itu diterima dengan lugas dan hari ini tuntas. Langsung tuntas. Apa tuntas maksudnya? Jadi akhirnya yaudah, kalau seandainya bahasanya orang tua, kalau seandainya Erwin siap, ayo kita mulai. Gue bilang siap aja. Mulai. Enggak, ini sengaja gue rahasiakan kita, karena nanti gue akan cerita kepada endingnya gitu. Oke deh, siap. Akhirnya gue siap. Nah kenapa akhirnya gue keteter dengan cerita bahwa ketuhan itu gue keteter sama dia? Memang ini yang gue cari. Kalau misalkan di dalam sisi filosofinya, orang-orang yang ketuhan itu memang harus, ini bahasa filosofinya, harus terwaris. Atau kalau bahasa dalam Islam itu harus talek. Mungkin kalau dalam bahasa Kristennya itu di baptisan. Baptis. Harus dibaptis, harus ditalek, harus disahadatkan. Tapi kan ini banyak ragam, banyak satu inti. Ya salah satunya ya sahadat tadi itu sebenarnya pembaptisan. Sorry nih, ini bukannya berarti menyandingkan dengan arti sama. Iya. Tidak. Bukan berarti menyamakan agama Anda. Iya bukan. Gue juga tidak mau menyinggung hal itu, tapi artinya kurang lebih begitu. Mungkin lebih tepatnya disampaikan doa lah gitu ya. Yang isinya hanya sebatas cerita syahadat atau yang umum lah. Iya. Dalam satu agama. Ya memang kebetulan juga yang disampaikan sama orang tua itu adalah bentuk doa. Tentu penjabaran kita. Mungkin kalau dalam
cerita sesuatu yang gue pernah dengar dari teman-teman gue itu, mereka ikut bayat, bahasanya seperti itu. Ini gambar yang sering diumum lah ya. Nah, mungkin kalau yang hari ini gue tahu dan kita hari ini gue kasih tahu sama lo, akhirnya terwaris lah gue. Terwaris Ini apa ini terwaris? Arti kata terwaris ini itu cuma hanya sekedar katanya aja. Cuma bisa jadi bahasa itu bukan terwaris. Atau menyampaikan, istilahnya melanjutkan nih tugas. Terwaris ini cuma hanya sekedar istilah aja. Oh, di mana ini saya sampaikan. Nah, istilahnya itu sama dengan kayak di baiat tadi. Oh, sorry, lebih kalau bahasa umum nasional ini baiat itu apa nih? Baiat itu ikatan, udah lo sama gue janji ya. Oh, gitu. Seperti syahadat tadi. Oke. Nah, kalau bahasa yang hari ini gue kenal yang tidak berubah, itu namanya diwaris. Oke. Di baiat. Terbaiat Tuhan butuh waris. Jadi ini ya sahabat yang disampaikan dari Bang Erwin ini tadi tentang satu kata waris itu hanya sebatas istilah yang mungkin dipakai oleh almarhum ya. Nah, itu adalah suatu bentuk baiat antara komitmen lah ya. Kurang lebih demikian kalau bahasanya antara almarhum dengan kopi gue sih. Silakan. Ini tamu ngomong luar biasa, belum disuruh dia sudah minum. Nah, artinya di situ kita positive thinking ya kan sahabat. Dimana beliau ini ternyata kesadarannya tinggi. Gitu. Jadi sebelum, karena kopinya sudah ada di meja, dia nggak perlu minta disuruh, langsung minum. Gitu. Oke sahabat, kita kembali lagi ya kepada cerita tadi, hanya intermezzo aja. Nah, jadi jangan kita melebar dari pemahaman tentang mengenai satu kata waris tadi. Nah, ini hanya sebatas istilah yang digunakan oleh almarhum, ya kan? Nah, untuk Bang Erwin ini adalah suatu bentuk komitmen antara secara pribadi ya itu ya, Bang Erwin dengan almarhum atau Bang Erwin dengan secara pribadi. Maksud secara pribadi itu ya bukannya berarti face-to-face yang biasa ada beberapa rekan-rekan teman-teman ada disaksikan, ada penyaksian juga. Oke. Enggak, baiat itu komitmen antara Bang Erwin kepada Tuhan atau kepada kepada Tuhan. Biasa orang-orang yang disampaikan oleh orang tua. Iya. Jadi komitmen kita di baiat. Ibaratnya lu mau nih bener mau kenal Tuhan nggak gitu kata orang. Ya coba gua kurang lebih begitu. Sampirin dulu. Ini ada satu bentuk yang gue pernah baca di dalam satu bentuk tulisan atau pengalaman dari teman-teman gue juga yang lain daripada gue tahu. Orang yang mengenal cerita satu bentuk organisasi yang sifatnya tauhid itu rata-rata di baiat. Oh. Pastinya lu bener nggak sih serius? Dan itu memang disahkan di dalam bentuk agama apapun. Perjanjian kita. Jadi yang ada di dalam organisasi keagamaan ya? Seluruh. Kita tiba-tiba pengen masuk mengenal agama apa ya? Kalau di Indonesia kan ada beberapa yang diakui ya. Mungkin salah satu kita pengen betul-betul mendalami dengan itu, tentunya harus ada komitmen ya. Iya, kalau bahasa yang agak nyeleneh ya didoktrin dulu lah. Iya. Apa ya bahasa yang paling mungkin gue pikir kalau teman-teman yang mau sharing nanti yang dimaksud dengan kata waris itu kayaknya pribadi sih bisa, bukan berarti ini gue begini karena memang itu bukannya bentuk rahasia, itu mahal bro. Mahal. Berarti nggak bisa dibagi dong ke gue nih kalau mahal. Rahasia masih salah. Bukan bicaranya gue nggak bisa bagi, justru gak ada orang yang bisa membagi itu. Oh, ada orang yang bisa kebetulan orang tua juga memberikan, gue juga memberikan hak untuk membagi itu. Dan itu salah satu bentuk artinya gini, kalau lo udah komitmen sejauh ini, tolong kasih. Dan itu ada persyaratan-persyaratannya bro. Oh, nggak mudah. Perjalanan hidup lo didahului sama dia. Perjalanan mengenal itu, ya banyak lah. Karena gue pikir lo tadi apa perbedaan setelah dari perubahan setelah mengenal dan sebelum before afternya lah. Nah, kita itu ingin dia. tahu ceritanya kan. Kembali di tahun pertama gue menikah itu adalah satu bentuk harapan itu bahwa sesungguhnya gue bisa tahu Tuhan, dan Tuhan yang dimaksud tidak ada ruang dan tempat itu gue udah tahu akhirnya. Yang dia bilang emang udah Tuhan, gue udah tahu. Nah, ketahuan dia dengan ketahuan gue akhirnya sama. Gue tidak bisa gambarkan di mana Tuhan itu berada, tapi paling tidak kalau lo bisa merasakan ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih dekat di dalam Tuhan, itu lebih dekat dari diri kita, seperti dekatnya kita dengan nafas dan uratnya di leher kita. Ya nafas dan uratnya di kita, kalau kita nggak nafas itu dekat banget dengan kehidupan itu.
Lu bisa bayangkan kalau sekiranya urat nadi itu kan dalam bentuk pernapasan diri kita nih. Urat nadi itu peredaran darah, Bos. Itu mah simple aja. Okay. Sebetulnya kalau kita pengen ejawantakan tuh mungkin begini, bahwa urat nadi itu udah sesuatu di dalam hidup lu yang paling besar itu dia dekat. Tapi dia lebih dekat lagi. Oh gitu. Di dalam diri lo. Nih ejawantannya gue juga agak sedikit. Bahasnya gitu. Apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan? Nah dengan setelah mengenal itu, gue merasakan saat itu tuh ya, gue cuma bisa merasakan dalam hati gue, ya Allah, terima kasih apa yang telah engkau ketahui dengan itu bentuk syukur. Yang dirasakan gitu, maksudnya yang dirasakan itu apa? Kedamaian, apa ketenangan, atau langsung dapat proyek, atau yang tadi lapar jadi kenyang gitu. Bagaimana ya? Mungkin kalau saat ini gue lupa dengan rasa itu, tapi kalau gue pikir rasa syukur itulah yang kalau rasa damai, rasa gue merasa kayaknya gimana kebingungan ada. Tetap ada ya menjalani kehidupan manusia, tetap bingung walaupun sudah mengenal, tetap ada rasa bingung, tetap ada rasa ragu gitu ya. Iya betul. Tapi yang membedakan itu adalah bentuk syukurnya itu. Tetap walaupun bingung tapi masih bisa bersyukur, dan itu doktrinnya. Oke, memang itu ditanamkan dalam pikiran. Ditanamkan saat benar-benar ketika Erin udah dapat cerita doa ini, ya paling tidak banyak-banyaklah bersyukur. Tadi gue pikir apa sih rasa syukur? Sebab ketika ini kita bermain bahasa sih sebetulnya. Ketika rasa syukur kita bisa ucapkan, yang penting lo bersyukur. Itu cuma permainan bahasa aja. Tapi kalau lo pengen patenkan kepada esensinya, tinggal lo rasakan aja esensi. Esensi bersyukur tadi. Wih, keren nih. Esensi apa sih gue juga gak ngerti, tapi yang pasti sangat mendalam kalau menurut gue bahasa esensi. Karena esensi itu dampingannya kalau menurut gue itu bukan kepercayaan lagi. Pengertian sesungguhnya. Nah, setelah itu barulah gue bisa mengerti. Nah disitulah baru menentang yang namanya cerita perjalanan. Kalau cerita bejatnya manusia itu, mohon maaf nih Kuntoro ya. Ya kalau gue pengen bilang sih bukannya gimana ya? Gak apa-apa, cerita bejat aja. Ya kalau pengen cerita bejat mah itu kan cerita baik-baiknya gitu. Kalau cerita bejat mah ya mohon maaf lahir batin gitu ya. Gue tuh anak penambang gitu. Oh, penambang. Iya. Berarti main pakaian? Ya justru ini gue pengen cerita. Oke. Kalau cerita bisnis, pakaian itu nggak gue mainin. Ya tadi gue bilang gue orang bejat nih. Kebetulan gue tinggal di satu daerah di Tanah itu, gue nggak sebutin namanya, ini nggak enak juga. Gue tinggal di satu daerah. Itu kalau misalkan dalam bahasa kalau kita kenal itu daerah Brooklyn, Pak. Brooklyn ya? Daerah Brooklyn. Dan anak-anak di situ tuh, waktu kecil itu di dagang narkoba deh. Termasuk gue juga. Oh, bandar. Jangan kenceng-kenceng ngomong bandarnya. Nih, para sahabat ya. Ini cerita masa lalu. Bukan saat ini. Jadi beliau itu ternyata adalah dulunya bandar narkoba ya gitu ya. Di Tanah Abang. Wah, keren. Apa sih sekarang? Kalau masih pengen banget gitu. Tapi yang penting obatnya beda. Kalau dia benar obat yang sangat, ya boleh dikatakan itu sangat melanggar hukum lah. Terus minum dulu lah. Ya gimana itu coba? Itu boleh juga Jun. Perubahan kenapa? Narkoba kan yang saya tahu dari media sosial, dari berita-berita itu rata-rata mereka, waduh ekonomi, duit keren. Ya gimana ya? Kalau pengen akhirnya sempat ketangkap, sadarnya tuh karena ketangkap atau apa? Maaf nih. Salah satu penyadaran dari hal semuanya itu hari sadar semua. Aku juga. Bukan apa karena ketangkap baru sadar. Enggak. Oh enggak. Kalau justru dengan adanya satu doa tadi, gue bisa menyadari bahwa apa yang gue pernah lakukan kemarin itu salah. Mungkin salah. Yang baru bisa gue nilai itu. Berarti hanya dari bentuk rasa bersyukur tadi, itu bisa merubah. Buat tinggalin itu semua. Tinggalin langsung begitu aja. Gitu. Tapi mohon maaf, itu Ewen pada saat jadi bandar itu pengguna juga atau hanya dagang aja? Gue kebetulan terus terang aja, kalau barang yang gue dagang itu gue nggak pernah pakai. Oh nggak pernah, karena dagang bisnis ya gitu ya? Ya karena bisnis. Kalaupun gue pakai itu serem-serem seru bro. Gitu, serem-serem seru. Cuma kalau misalkan gue bilang, kan ini barang impor, bukan barang lokal Indonesia. Kalau barang lokal Indonesia masih oke loh. Tapi ini barang impor gitu.
Gue cuma hanya dari Bandar Besar Jakarta, gue yang kampung. Ada. Apa bang? Lanjut. Gue Wah, ini dari jangan-jangan dari para sahabat yang menanyakan Erwin nih. Halo, oh dimatiin dah. Gimana? Jadi gue dapat Bandar Besar dari Jakarta, Bandar Besar Jakarta lah. Dan gue cuma bisa menyalurkan bandar-bandar kecil yang ada di daerah gue. Ya kalau untuk barang isi dikit bro, paling dikit itu ya paling kecil aja 2 kilo. Nah itu nggak penting lah. Yang jelas bisa merubah itu. Bisa merubah itu. Itu dari Buat tinggalin udah total itu. tinggal total. Tinggal total juga. Sama sekali nggak ada Sama sampai sekali sekarang juga. untuk kembali lagi dagang gitu. Enggak ada deh. Ya mohon maaf lahir batin gitu ya. Semoga aja juga ya sampai saat ini kalau misalkan 2004 20 tahun tuh. Terus dari rasa bersyukur tadi itu bisa jadi patokan untuk menghadapi dilema kehidupan. Dilema hidup. Ya kalau cerita itu gue udah emang kebetulan begini sih. Orang tua itu cuma mengatakan apa yang udah lo jalanin bisa nggak lo tinggalkan. Yang menurut tidak baik. Menurut kita nih, orang tua tuh memberikan saran nih, apa yang lo sudah lakukan di dalam hari kehidupan lo itu bisa nggak lo tinggalin? Tinggalin dalam pemikiran, tinggalin dalam esensinya, yang terlalu sudah tinggal jalan. Ya mungkin karena itu kali ya, gue juga udah lupa apa sih sebetulnya yang paling. Dan itu perlu tahap pembelajaran pelan-pelan. Bentar, ini kayaknya pertanyaan dari para sahabat pemirsa nih. Halo, selamat malam. Halo, iya. Iya, saya sendiri. Kita lagi syuting nih, Bu. Iya. Ada pertanyaan dari Ibu apa? Untuk ini melihat podcast kita ya? Apa Bu? Ini kebetulan narasumbernya Pak Erwin nih. Nah, beliau ini yang tadi dilihat, Ibu lihat dalam tayangan YouTube kita, channel kita. Apa? Ada pertanyaan apa tentang perjalanan dari Bang Erwin? Biar bisa saya sampaikan. Apa salah satunya? Dengan Ibu siapa ini? Oh, Ibu Nur. Gimana Bu Nur? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan Bu tentang itu? Karena kita sedang live ini. Oke, baik. Oke, malam Ibu. Jadi ada satu pertanyaan nih. Wah, ini keren nih. Ini interaktif ternyata. Sahabat ini langsung on nih. Keren juga nih. Lo jadi apa? Lo biasanya ngomong bercanda sekarang tiba-tiba sering jadi itu. Ini langsung on nih. Ternyata ada salah satu sahabat kita yang selalu mantau podcast kita ini. Ada pertanyaan nih. Dari perjalanan Erwin dari sebelum terus mengenal cerita Tuhan tadi yang yang dalam suatu ruangan tadi oleh almarhum itu, dia tanyakan Erwin itu kan dari basic agama, apakah ajaran atau ibadah-ibadah agama sebelumnya masih diterapkan ritualnya atau bagaimana? Ini basic agama apa nih maksudnya? Erwin tadi yang ditanyakan. Erwin kan tadi mengatakan bahwa basic agamanya Islam. Oh iya. Apakah masih diterapkan ritual ibadahnya? Gini, ini pemikiran. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur tadi. Oke. Akhirnya gini, kalau bicara masalah agama itu, kamu menurut gue gak ada. Tadi kan gue bilang, itu menurut gue ya, agama tuh gak ada. Dalam konteksnya, yang dimaksud dengan kata agama itu kan cuma Indonesia doang. Konteksnya. Oh, jadi arti agama itu memang yang saya baca itu kan dari bahasa Sanskerta ya, sahabat. Jadi ini gue harus mendalamin dengan kata, gue harus meluruskan pribadi gue, agama itu menurut gue nggak ada, ya itu karena itu. Oh, karena dasar itu. Iya. Tapi kalau secara identitas itu kan ada. Apakah ritual itu dijalankan atau tidak saat itu? Oh, yang pertanyaan itu begitu. Iya, masih. Ya nanti gue jabarin dulu. Jadi sebetulnya kalau bicara masalah tentang agama itu kan bagaimana mendukung seseorang itu agar berbuat baik. Gitu. Nah, akhlak perilaku lah. Akhlak perilaku. Jadi ada kategori di dalam bentuk spiritual agama tadi, ada yang berbuat baik kepada diri kita sendiri,
ada juga berbuat baik kepada untuk orang lain. Hmm. Nah, salah satunya bagaimana kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, esensinya bukan mungkin. Yang lebih tepatnya lagi, bagaimana kita mengawali berbuat baik pada diri kita tentang sholat tadi. Mungkin kalau sekarang di bulan puasa, itu cuma bagaimana kita berbuat baik. Hanya itu di ujungnya ya? Di ujungnya cuma itu aja. Tapi kalau misalnya kita pengen bicara, lo udah berbuat baik dengan kata sholat, esensinya bisa didapetin lo. Ibadah lah. Ibadahnya. Yang penting tahu betul ya. Iya. Pada saat kita melakukan suatu tindakan, apapun itu, ibadah atau apa, kita harus tahu betul dasarnya apa. Iya. Kita melakukan hal itu. Gitu. Tapi kalau misalkan ditanya, Bang Ewin, lo udah sholat belum? Kalau gue bilang gue udah sholat, ya cuma peragaan doang, tapi esensinya kan yang lo tanya pasti. Oh iyalah, maksudnya apa nih? Ya? Iya. Tapi kalau ditanya, lo udah sholat belum? Asar, lohor, maghrib. Gue pikir, seandainya gue katakan gue udah sholat asar, kebaikan itu akan hilang pasti. Oh gitu. Oh, pengakuan diri gitu? Pengakuan diri itu dari sana. Nggak boleh? Bukan nggak boleh, itu berat. Oh berat gitu? Iya. Artinya untuk mengakui bahwa, oh saya sudah sholat, saya sudah melakukan ini, atau perbuatan baik, saya juga sudah melakukan, itu juga istilahnya tabu ya? Atau gue sebaiknya jangan gitu? Gue coba belajar di posisi Jangan diakui lah. Iya. Kita berbuat, oh berarti oke, saya masuk nih. Jadi ada satu apa ya? Kalau ajaran itu kan selalu. Jadi kalau misalkan gue ditanya, Bang Erwin, kira-kira karena basicnya Islam itu masih dilakukan nggak? Kalau gue bilang gue masih melakukan. Masih. Tahu salah juga ya ngakuin ya. Tapi inilah. Tapi aneh juga ya ketika orang nanya gue tahu basic gue Islam, lantas orang nanya lu di sholat belum, lu puasa nggak sih? Kenapa sih lu nggak puasa? Kenapa lu nggak sholat? Pertanyaannya. Apakah itu harus saya gembar-gemborkan? Oh. Sebab yang karena itu adalah pribadi kepada pribadi bro. Pada sang kalau lu nanya sang kayak kita. gitu ya mohon maaf, lu belum khatam. Oh, enggak, saya bukan saya yang nanya. Gue paling sebel orang nanya kayak gitu. Gue paling sebel. Oh, ini kan umum, kita juga boleh sebel dong kalau kita Enggak, tapi cerita. gue secara pribadi sebel banget. Cerita Tuhan kan cerita kasih saya. Iya. Mungkin sebel itu senang betul. Iya. Enggak, artinya apalagi dia tuh face-to-face, tapi ini ibu mohon maaf ya bu, ini siapa ibu tadi? Ibu Nur. Ibu Nur dari Bojongden. Iya, tapi bukan itu sih. Tapi intinya karena sholat itu adalah satu perbuatan yang baik, masih gue lakukan. Ya walaupun sifatnya masih tentang contoh, bukannya berarti gue juga menggugurkan diri gue harus pakai jadi masih gue lakukan, syahadat gue masih gue lakukan, zakat gue masih. Yang belum haji doang bro yang berat. Nah, semoga ke depan setelah ini nih kan, setelah jadi narasumber kita bisa langsung haji nih, jadi mabrur. Nah, gitu. Oke, saya rasa, Amin, thank you nih atas waktu ini. Oh, ini panjang lebar. Kita tadi Bu Nur juga terima kasih Bu Nur mau respon. Jadi gini para sahabat ya, kenapa ini Bu Nur telepon ya? Karena podcast kita ini masih kita batasi untuk orang-orang tertentu yang bisa langsung melihat. Nah, ini langsung ternyata ada respon, alhamdulillah, ya kan? Ada suatu pertanyaan. Jadi, terima kasih Bu Nur. Jadi jawaban dari Bang Ayun ini adalah bukan beliau tidak mau menjawab sholat atau tidak, atau sudah masih melakukan ibadah ritual dari agamanya atau tidak. Jadi beliau ini tidak mau menjawab. Pengertiannya itu adalah pribadi. Tapi kalau dari bahasanya tadi yang kita lihat, sesungguhnya beliau masih melakukan, hanya beliau tidak mau mengakui, gitu ya. Karena tadi kan hanya tinggal satu yang belum dilakukan adalah naik haji. Nah, semoga itu terlaksana. Ya, sebab kalau seandainya gue bilang gue udah, gue juga belum Islam bro. Iya. Karena haji itu kan orang yang betul-betul Islam kan 5. Ya, betul rukun Islam penuh gitu ya. Tapi kalau yang nanya Pak Haji, mungkin gue bilang saya sih masih untung pagi. Oke, para sahabat, cukup sekian. Terima kasih yang bagi melihat video ini. Jangan lupa Bro, kapan like, waktu undang gue komen ya. Nah, siap. Tentunya tahu materinya berkelanjutan ya, part 2 ya. Siap. Nah, jangan lupa waktu gue juga bisa gue janjian sama temen ya. Oh, siap. Aduh. Para sahabat, ini jangan lupa dinantikan ya. Setelah subscribe, komen dan like, kalau bisa share sekalian, bagi ke para sahabat atau sahabat-sahabat penonton channel kita. Ditunggu part 2-nya. Terima kasih.